Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Linda Solihah dari kelas 1 PAIJ Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Profesor Kyai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto dengan NIM 2241104021123. Nah, pada hari ini saya akan menayangkan hasil presentasi yang telah saya buat dengan tema pendidikan moderasi Islam. Pada saat presentasi, Anda diharapkan memfokuskan mata terhadap presentasi yang akan saya sampaikan. Ketika ada hal yang kurang jelas atau kurang dimengerti, Anda dapat menanyakan kepada saya pada saat presentasi sudah berakhir, bisa melalui kolom komentar. Dan sebelum mengawali presentasi ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama terlebih dahulu. Oke, langsung saja kita mulai. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai konsep moderasi Islam, kemudian landasan normatif, yang ketiga landasan historis, kemudian yang keempat ada prinsip-prinsip moderasi, dan yang terakhir ada praktek amaliyah. Konsep moderasi Islam. Secara etimologi, kata moderasi mengandung dua makna, yaitu yang pertama, pengurangan kekerasan, dan yang kedua, penghindaran keekstriman. Secara lebih luas, moderasi juga bermakna suatu kegiatan untuk melakukan peninjauan agar tidak menyimpang dari aturan yang berlaku yang telah ditetapkan. Moderasi sering disejajarkan maknanya dengan istilah wasatiyah dalam ajaran Islam. Penyejajaran tersebut tidak sepenuhnya tepat karena dimensi makna wasatiyah memiliki cakupan makna yang lebih luas. Moderasi adalah sikap dan pandangan yang tidak berlebihan, tidak ekstrim, dan tidak radikal, atau tatarruf. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 143 yang dirujuk untuk pengertian moderasi di sini menjelaskan keunggulan umat Islam dibandingkan umat lain. Dalam hal apa saja? Al-Quran mengajarkan keseimbangan antara hajat manusia akan sisi spiritualitas atau tuntutan batin akan kemahadiran Tuhan, juga menyeimbangkan tuntutan manusia akan kebutuhan materi. Disebutkan dalam hadis, ada sekelompok orang mendatangi Nabi Muhammad untuk menunjuk bahwa mereka adalah orang kuat beribadah sampai tidak menikah. Nabi menjawab, yang benar adalah keseimbangan antara ibadah dan pemenuhan materi. Itulah sunnah beliau. Nah, kata moderasi dalam bahasa Arab diartikan al-wasatiyah. Al-Asfani mendefinisikan wasatan dengan sawaun, yaitu tengah-tengah, di antara dua batas, atau dengan keadilan yang di tengah-tengah atau yang standar,
atau yang biasa-biasa saja. Wasatan juga bermakna menjaga dari bersikap tanpa kompromi, bahkan meninggalkan garis kebenaran agama. Sementara dalam bahasa Arab, kata moderasi biasa diistilahkan dengan wasat atau wasatiyah. Orangnya disebut wasit. Kata wasit sendiri sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia yang memiliki 3 pengertian, yaitu yang pertama penengah atau pengantara, misalnya dalam perdagangan, bisnis, dan sebagainya. Kemudian yang kedua pelerai atau pemisah, atau bisa juga disebut pendamai antara yang berselisih. Kemudian yang ketiga, pemimpin di pertandingan. Yang jelas, menurut pakar bahasa Arab, kata tersebut merupakan segala yang baik sesuai objeknya. Al-Mu'tasim tahun 2019. Dalam sebuah ungkapan bahasa Arab, sebaik-baik segala sesuatu adalah yang berada di tengah-tengah. Misalnya, dermawan yaitu sikap di antara kikir dan poros, pemberani yaitu sikap di antara penakut dan nekat, dan lain-lain. Menurut Ahmadi, pendidikan Islam dapat diartikan segala usaha untuk memelihara dan mengembangkan fitrah manusia serta sumber daya manusia yang ada padanya, menuju terbentuknya manusia seutuhnya atau insan kamil sesuai dengan memiliki kemampuan yang teraktualisasi dalam hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan sesama manusia dan alam sekitarnya. Moderasi pendidikan Islam atau moderasi beragama itu adalah usaha untuk memelihara dan mengembangkan fitrah manusia serta sumber daya manusia dengan menjalankan ajaran agama Islam secara absolut dan adanya pengakuan atas keberadaan pihak lain, pemilikan sikap toleran, penghormatan atas perbedaan pendapat, dan tidak memaksakan kehendak dengan cara kekerasan, dan dapat menghargai kemajemukan dan kemauan berinteraksi, serta ekspresi agama yang bijaksana dan santun. Jadi dapat diartikan bahwa moderasi pendidikan Islam adalah sebuah usaha dalam pendidikan yang membawa nilai-nilai Islam yang dapat diterima oleh semua kalangan dan semua sesuai dengan kebutuhan tanpa harus ada sebuah diskriminasi atau dikotomi dalam pelaksanaannya, tetapi lebih mengutamakan keberagaman dalam berbagai aspek pendidikan Islam, baik dari mulai perencanaan, isi, dan pelaksanaan. Lanjut. Kemudian ada moderasi Islam secara terminologi. Yang pertama, moderasi Islam adalah sebuah pandangan atau sikap yang selalu berusaha mengambil posisi tengah dari dua sikap yang berseberangan dan berlebihan, sehingga salah satu dari kedua sikap yang dimaksud tidak mendominasi pikiran dan sikap seseorang. Kemudian ada pengertian yang kedua, yaitu sebuah usaha dalam pendidikan yang membawa nilai-nilai Islam yang dapat diterima oleh semua kalangan dan sesuai pelaksanaannya. Oke, lanjut ke materi berikutnya, yaitu ada landasan normatif atau biasa disebut normative foundation. The normative term is taken from English, namely norm,
which means foundation or teachings or professions related to something related to ethics, such as good and bad. The normative term is then incorporated into the pattern of Islamic teachings. Based on Amin Abdullah's view that Islamic studies, having a normative style, is an approach whose source is in the form of texts such as scriptures and has specific boundaries in the form of scriptural, textual, and literalist. The meaning of norms has a close relationship with morality. In this case, the normative meaning has the same meaning as theological understanding of Islam. Theological terms are taken from the language. The Greek words theos, which means God, and logos, which means study or knowledge. So, theology simply has the meaning of a scientific discipline that studies about divinity. Normative or theological Islam understands the meaning of religions as a basis to build religious understanding based on the construction of divine schemes, whose scope is truth and evaluates that belief is the most correct of the others. According to Sangkat Sirait, the normative approach is to provide an assessment of something based on norms, or textual verse or hadith or what exists. This is not much different from the theological approach, based on God, and textual, based on text or verse. According to Master Hilmi and Muzaki, the approach is in the realm of faith that is hard to refute. In this approach, every Islamic teaching sourced from the Quran and Hadith are judged as absolute truth. According to Dede Ahmad and Heri Gunawan, the normative approach takes a place of faith. This approach takes every Islamic sharia, be a good construction, essential or a possibility, undisturbed at all. So, the normative approach has a close relationship with the way. From the point of view of a religion, it is seen from the aspect of basic teachings that are built related to divinity, and there has been no human intervention or reasoning. Amin Abdullah said that the normative approach was built by several things, namely tending to prioritize group interests, development, individual, and life the religion's teaching fanatically. The expression shown using language that is subjective. Some of these are characteristics that are inherent in a normative thought or theological. By merging the three characteristics in a person or in group, we have an exclusive, emotional, and rigid nature. The emergence of this kind of condition can make its adherents fall into excessive fanaticism toward groups or teachings
religion, so that is often creates conflicts between religious groups. Even according to Derrida, this condition will become even more tragic once it has entered in the realm of dogmatization supported by standardized relationality or not growing. The normative approach to religion is seen as the ultimate truth from God without any blemish or deficiency. Every religious teachings are always judged to be true, with that belief that our size. This is when we surrounded by the arguments or arguments that come from scriptures. Thus the normative approach is a point of view someone to the knowledge of God from pure sources, namely the postulates that contained in the scriptures of a religion or professions that persuade a person in believing in the existence of God. So approach normative in Islamic studies is an approach that examines the ones Allah through the Quran and Al-Hadith. Okay, next. Historical foundation. In history or history based on KPPI is an event or phenomena that have occurred and are true. The word "history" is taken from the language English is history which means event or history. In Arabic, history is taken from the word "sajarah", which means tree. Sajaratun nasab means pedigree tree. According to Taufik Abdullah in his book, the history of one history is a scientific discipline that discusses an event based on whole character, background, object, time, and place of the incident. In this case, every event can be known how, when, where, because, and who in that event. Ibn Khaldun explained the history can be understood in two ways aspects, namely external and internal aspects. The outer aspect explains that history is simply an event that happened in the past. Meanwhile, from the aspect in that history is a critical view of an event accompanied by with an attempt to find out the truth. Aloy Meister and Gilbert Gerhardgren, quoted by Patry in his book, explain that history is categorized into three things, namely history is an event in the past, in the form of narrative or writing, and as a method study. Mind will, according to Ian Rice's quotes by Manhaji in his book, assert that history is an attempt to find a event related to the past, future or future now, so that it becomes a unity. History or history is a scientific discipline that is related to events that have occurred and contain certainly observed by Trevor
history can be defined by the study of the past, and one can know the present so that one can understand little not about the future. In the study of Islamic history, all events related to the Islamic religion are studied and analyzed using historical methods. Historical Islam is Islam as a result of history, namely understanding about Islam and its practice carried out by all Muslims in Indonesia throughout the world since the era of the Prophet Muhammad to date. An Indonesian historian, Sartono Kertodjojo, in Social Science offers in historical methodology categories definition of history based on subjective and objective explanation. First, history is seen subjectively as a building that is formed by the author in a story or explanation that is a unity relating to the facts of an event. Second, history viewed objectively is related to an event itself, namely, process in actuality. A history cannot be repeated or just can happen once in the construction of human life. Based on some of the explanations above, it can be concluded that history is a picture related to an event in the past which is then constructed scientifically using certain methods and given meaning and good analysis so that it is easy to understand. In other terms, history can be understood as an event in which there is an objective whole, time, place, and background of the incident. All these elements then constructed into a unit called history. When associated with Islamic studies, history can be interpreted with analysis to all events related to Islamic science the era of the Prophet Muhammad SAW until now. Okay, next. Nah, di sini ada prinsip-prinsip moderasi. Yang pertama wasatiyah, kemudian yang kedua tawazun, yang ketiga ada itidal, yang keempat tasamuh, yang kelima musawah, yang keenam syuro, yang ketujuh islah, yang kedelapan aulawiyah, yang kesembilan tatawur wa ibtikar, dan yang terakhir ada tahaddudur. Oke, kita mulai saja yang pertama, yaitu ada wasatiyah atau mengambil jalan tengah, yaitu pandangan yang mengambil jalan pertengahan dengan tidak berlebih-lebihan dalam beragama dan tidak mengurangi ajaran agama. Jalan tengah ini dapat berarti pemahaman yang memadukan antara teks ajaran agama dan konteks kondisi masyarakat. Sehingga dapat dikatakan wasatiyah ialah suatu pandangan ataupun perilaku yang senantiasa berupaya mengambil posisi tengah dari dua perilaku yang berseberangan. Serta kelewatan sehingga salah satu dari kedua perilaku yang diartikan tidak mendominasi dalam benak serta perilaku seseorang. Bagaimana pendapat Khalid Abu al-Fadl dalam The Great Text? Kalau moderasi merupakan
Pemahaman yang mengambil jalur tengah ialah pemahaman yang tidak ekstrem kanan dan tidak pula ekstrem kiri. Umat Islam tidak boleh hanya berpedoman teks saja, kemudian melupakan konteks sehingga menjadikan pemahaman yang ekstrem, radikal, kaku, dan keras, atau fundamentalis sehingga bersifat egois. Menganggap yang lain jika tidak serupa dengan pemahamannya dianggap hal keliru dan salah. Tidak juga pula umat Islam hanya mengedepankan konteks saja, mengesampingkan teks ajaran agama sebagai pedoman, Al-Quran dan hadis, sehingga menjadikan pemahaman liberalisme bebas tanpa arah liar, sesuka hati tak terkendali. Kemudian kita lanjut yang kedua ada tawazun. Tawazun yaitu seimbang. Pandangan keseimbangan tidak keluar dari garis yang telah ditetapkan. Jika ditelusuri, istilah tawazun berakar dari kata mizan, yang berarti timbangan. Tapi dalam pemahaman konteks moderasi, mizan bukan diartikan sebagai alat atau benda yang digunakan untuk menimbang, melainkan keadilan dalam semua aspek kehidupan, baik terkait dengan dunia ataupun terkait dengan kehidupan yang kekal kelak di akhirat. Islam adalah agama yang seimbang, menyeimbangkan antara peranan waktu ilahi dengan mendayagunakan akal rasio, serta memberikan bagian tersendiri bagi wahyu dan akal. Dalam menjalani hidup, Islam mengajarkan untuk bersikap seimbang antara ruh dengan akal, akal dan hati, hati dan nurani, dan nafsu, dan sebagainya. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tawazun paham dalam konteks moderasi adalah perilaku adil, seimbang tidak berat sebelah dibarengi dengan kejujuran, sehingga tidak bergeser dari garis yang telah ditentukan, sebab ketidakadilan merupakan cara merusak keseimbangan dan kesesuaian jalannya alam raya yang telah ditetapkan oleh Allah Sang Maha Kuasa. Kemudian yang ketiga ada i'tidal atau lurus dan tegas. Istilah i'tidal berasal dari kata bahasa Arab yaitu adil, yang berarti sama. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, adil berarti tidak berat sebelah, tidak sewenang-wenang. I'tidal merupakan pandangan yang menempatkan sesuatu pada tempatnya, membagi sesuai dengan porsinya, melaksanakan hak, dan memenuhi kewajibannya. Sebagai seorang muslim, kita diperintahkan berlaku adil kepada siapa saja, dalam hal apa saja, dan diperintahkan untuk senantiasa berbuat ihsan dengan siapa saja. Karena keadilan inilah menjadi nilai luhur ajaran agama, mengusung kesejahteraan masyarakat terjadi tanpa adanya keadilan. Kemudian yang keempat ada tasamuh. Apa sih tasamuh itu? Jika ditinjau dari bahasa Arab, tasamuh berasal dari kata sampun yang berarti memudahkan. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai toleransi, yang berarti bersifat menghargai, membiarkan, membolehkan sesuatu berbeda ataupun berlawanan dengan pendirian sendiri. Jadi dapat disimpulkan bahwa toleransi merupakan perilaku menghargai pendirian orang lain. Menghargai bukan berarti membetulkan, terlebih bersepakat, mengikuti, dan membenarkannya. Dalam hal beragama, tidak dibenarkan toleransi dalam ranah keimanan dan ketuhanan. Tata cara ibadah harus sesuai dengan ritual dan tempatnya masing-masing. Moderasi memandang bahwa setiap agama benar menurut kepercayaan bagi para penganutnya, dan tidak dibenarkan menganggap bahwa semua agama itu benar dan sama. Toleransi hanya boleh dilakukan dalam ranah sosial dan kemanusiaan,
untuk menjaga kerukunan dan persatuan. Kemudian yang kelima itu ada musawah atau persamaan ya. Dapat dilihat, musawah berarti persamaan derajat. Islam tidak pernah membeda-bedakan manusia dari segi personalnya. Semua manusia memiliki derajat yang sama di antara manusia yang lainnya. Tidak pandang jenis kelamin, ras, suku, tradisi, budaya, pangkat, karena semuanya telah ditentukan oleh Sang Pencipta. Manusia tidak dapat hak untuk merubah ketetapan yang telah ditetapkan. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat ayat 13 sebagai berikut. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Dari ayat tersebut dijelaskan bahwa semua manusia memiliki personal yang sama di antara manusia, hanya di sisi Tuhanlah yang manusia berbeda dilihat dari amal dan perbuatan yang telah dilakukannya. Kemudian yang ke-6 ada syuro, yang berarti musyawarah. Istilah syuro berasal dari kata syawara yusawiru, yang memiliki arti memberikan penjelasan, menyatakan, atau mengambil sesuatu. Bentuk lain dari kata syawara ialah tasyawara, yang berarti perundingan, saling berdialog bertukar ide, sedangkan syawir memiliki pengertian mengajukan pendapat atau bertukar pikiran. Jadi musyawarah merupakan jalan atau cara untuk menyelesaikan setiap masalah dengan jalan duduk bersama, berdialog, dan berdiskusi satu sama lain untuk mencapai mufakat dengan prinsip kebaikan bersama di atas segalanya. Dalam konteks moderasi, musyawarah merupakan solusi untuk meminimalisir dan menghilangkan prasangka dan perselisihan antara individu dengan kelompok. Karena musyawarah mampu menjalin komunikasi, keterbukaan, kebebasan berpendapat, serta sebagai media silaturahmi, sehingga akan terjalin sebuah hubungan persaudaraan dan persatuan yang erat dalam ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, ukhuwah basyariyah, dan yang terakhir ukhuwah insaniyah. Kemudian yang ketujuh ada islah, reformasi. Islah berasal dari kosakata bahasa Arab yang berarti memperbaiki atau mendamaikan. Dalam konsep moderasi, islah memberikan kondisi yang lebih baik untuk merespon perubahan dan kemajuan zaman atas dasar kepentingan umum dengan berpegangan pada prinsip memelihara nilai-nilai tradisi lama yang baik dan menerapkan nilai-nilai tradisi baru yang lebih baik demi kemaslahatan bersama. Pemahaman ini akan menciptakan masyarakat yang senantiasa menyebarkan pesan perdamaian dan kemajuan, menerima pembaharuan dan persatuan dalam hidup berbangsa. Kemudian yang ke-8 ada aulawiyah, mendahulukan prioritas. Aulawiyah adalah bentuk jamak dari kata al-aula, yang berarti penting atau prioritas. Aulawiyah juga dapat diartikan sebagai mengutamakan kepentingan yang lebih prioritas. Menurut istilah aulawiyah, dari segi implementasi, dalam beberapa kasus yang paling penting adalah memprioritaskan kasus-kasus yang telah diprioritaskan daripada kasus-kasus yang utama lainnya, tergantung pada waktu dan durasi implementasi. Yang ke-9 itu ada
tatawur wa ibtikar, dinamis dan inovatif. Merupakan sifat dinamis dan inovatif yang memiliki pengertian bergerak dan pembaharu, selalu membuka diri untuk bergerak aktif berpartisipasi untuk melakukan pembaharuan sesuai dengan perkembangan zaman untuk kemajuan dan kemaslahatan umat. Yang ke-10 ada tahadadur, berkeadaban. Menjunjung tinggi moralitas, kepribadian budi luhur, identitas, dan integrasi sebagai khairumah dalam kehidupan dan peradaban manusia. Berkeadaban memiliki banyak konsep, salah satunya adalah ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan merupakan cikal bakal sebuah peradaban. Semakin tinggi ilmu yang dimiliki seseorang, maka akan semakin luas memandang. Luasnya pandangan menjadikan melihat segala sudut arah sehingga akan menjadi pribadi yang bijaksana. Kebijaksanaan atau hikmah tercermin dalam tingkah laku berupa adab atau moralitas yang tinggi dan mulia. Keberadaan dalam konteks moderasi dalam kehidupan berbangsa menjadi penting untuk diamalkan, karena semakin tinggi adab seseorang, maka akan semakin tinggi pula toleransi dan penghargaannya kepada orang lain. Memandang bukan hanya dalam perspektif dirinya sendiri, melainkan melihat dari berbagai macam perspektif. Oke, next. Yang terakhir ada praktek amalia. Yang pertama itu ada moderasi dalam berakidah. Kemudian yang kedua ada moderasi dalam beribadah. Yang ketiga ada moderasi dalam berakhlak dan berperilaku. Dan yang terakhir ada moderasi dalam pembentukan syariat. Yang pertama ada moderasi dalam berakidah. Akidah Islam yang jalan dengan fitrah kemanusiaan berada di tengah antara yang patuh tunduk terhadap khurafat dan mempercayai semuanya tanpa kesadaran, dan ingkar terhadap sesuatu yang berwujud metafisik. Berlaku moderat tidak mendukung keduanya, namun berada di tengah dengan pola pemahamannya sendiri, yaitu Islam mengajarkan kita untuk beriman pada hal yang gaib, dan itu dijelaskan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 3. Namun juga Islam mengajak kita untuk selalu menggunakan akal secara rasional untuk mendapatkan bukti kekuasaan Tuhan, menganalisis hal yang gaib untuk mencapai derajat keimanan yang muttaqin. Oleh karena itu, Allah SWT berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 111 yang berbunyi, Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin, yang artinya, katakanlah, tunjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu orang yang benar. Demikianlah moderasi dalam berakidah, mengimani Islam, meyakini Islam, namun tidak sampai mempertaruhkan sang pembawa risalahnya, seperti kejadian Nabi Isa alaihissalam yang dipertaruhkan oleh umat pemeluk ajarannya. Tidak juga menyepelekan antara ajaran dibawa oleh para nabi, sang pembawa ajaran ketuhanan, bahkan hingga membunuh nabinya seperti yang dilakukan oleh umat Yahudi. Moderasi mampu menjadi jembatan dari dua kutub akidah yang berseberangan dalam rangka menghubungkan semua nilai yang ada sehingga terintegrasi dalam semua elemen kutub tersebut. Kami memahaminya dalam ajaran Islam disebut Islam kafah, Islam yang tidak memilah dan memilih beberapa ajarannya, namun Islam yang berpijak pada prinsip wasatiyah, moderat atau jalan tengah, untuk mengumpulkan dua kubu yang nampaknya berseberangan. Kemudian yaitu ada moderasi dalam beribadah. Penganut Islam diwajibkan untuk beribadah dalam aturan tertentu yang telah ditetapkan pada waktu-waktu yang telah ditentukan dengan bilangan rakaat yang juga telah diatur oleh syariat. Misalkan sholat 5 waktu dalam sehari semalam,
sholat Jumat dalam tiap pekan, puasa di bulan Ramadan, melaksanakan haji dan umrah pada bulan Zulhijjah, dan lain sebagainya. Agar terjalin hubungan komunikasi keutuhan yang abadi, Allah SWT juga menganjurkan hambanya untuk bekerja, berkarya, dan berusaha mencari karunia rezeki Allah SWT di muka bumi. Namun ketika panggilan sholat telah dikumandangkan, diwajibkan untuk berhenti dari aktivitas apapun itu. Segera menghadap Allah, melaksanakan sholat bukan dengan berlari, namun dengan jalan maraton, sehingga memungkinkan kondisi tetap stabil, tidak lelah ketika memulai takbiratul ihram. Inilah yang disebut moderasi dalam beribadah. Kemudian lanjut yang ketiga, ada moderasi dalam berakhlak dan berperilaku. Manusia terdiri dari dua elemen, yaitu elemen jasmani, meliputi anggota badan yang membutuhkan asupan gizi, makanan, minuman, hingga istirahat sekalipun. Dan yang kedua ada elemen rohani yang meliputi unsur gaib, yaitu roh yang suci dari Allah SWT, yang mengantarkan manusia menjadi makhluk yang beruntung jikalau senantiasa mensucikan ruhnya dengan ibadah kepada Allah SWT semata. Kedua elemen ini membutuhkan porsi yang seimbang dan proporsional, sehingga pantas sekali Rasulullah SAW mengecam umatnya yang terlalu berlebihan dalam beribadah. Berakhlak sehingga melupakan kebutuhan jasmaninya dan mengabaikan hak tubuhnya, keluarganya, masyarakatnya, komunitasnya, hingga umat dan rakyatnya. Dalam kata lain, kesesuaian antara ibadah individual dengan ibadah sosial. Inilah moderasi dalam berakhlak yang diajarkan Nabi SAW, termaktub dalam hadis Nabi SAW, yang artinya puasa dan berbukalah, bangun malam untuk sholat, dan tidurlah. Sesungguhnya tubuhmu memiliki hak yang harus dipenuhi, matamu punya hak untuk dipejamkan, istrimu punya hak yang harus dipenuhi. Hadis riwayat Bukhari dari Abdullah bin Amr bin Al-As. Dalam ayat lain dijelaskan tentang pentingnya moderasi dalam berakhlak dan bersikap, termaktub dalam Quran Surat Al-Furqan ayat 67 yang berbunyi, Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Artinya, dan termasuk hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih, orang-orang yang apabila menginfakkan harta, mereka tidak berlebihan dan tidak pula pikir di antara keduanya secara wajar tengah-tengah. Berdasarkan ayat di atas dijelaskan pula bahwa moderasi Islam berakhlak dan berperilaku, yaitu misalkan dalam teori bersedekah, Islam mengajarkan untuk tidak boros dan berlebihan dalam infak di jalan Allah. Jika belum mampu memenuhi kebutuhan primer pribadi dan keluarga, tidak dianjurkan berlaku berlebihan dalam sedekah, dan tidak dibenarkan juga lebih mengutamakan sedekah sehingga dirinya sendiri tak mampu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Kemudian yang terakhir ada moderasi dalam pembentukan syariat. Keseimbangan dalam pembentukan syariat atau moderasi tasyri' ialah keseimbangan dalam hal menentukan hukum syariah, sehingga mengandung implikasi hukum yang berbeda-beda. Misalkan saja dalam penentuan hukum halal, haram, mesti selalu berpijak pada prinsip kemanfaatan dan kemadorotan, suci dan najis, bersih dan kotor, dan lain sebagainya. Tolak ukur berdasarkan masalihul maslah dan efek mafsadah inilah yang didahulukan atau dalam istilah kaidah usul fikihnya, yaitu darul mafasid muqaddamun ala jalbil musolih. Mencegah kemadorotan lebih didahulukan daripada mengupayakan kemaslahatan. Proses pembentukan syariat Islam ini berbeda dengan ajaran-ajaran agama terdahulu, misalkan
kelompok Yahudi yang menghalalkan segala sesuatu, termasuk yang haram, selama 1 tahun, dan mengharamkan semuanya selama 1 tahun. Halal dan haram berdasarkan durasi waktu yang telah mereka tetapkan sendiri, sesuai dengan kesenangan hatinya dan kehendak nafsunya. Hal ini merupakan proses berlebih-lebihan dalam tasyrik, dan tak heran jika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan azab yang pedih terhadap bangsa Yahudi. Inilah pentingnya berasia atau keseimbangan dalam pembentukan syariat yang telah direkam dalam Al-Quran. Itu Quran Surat Ar-Rahman ayat 7-9. Wassama'a rafa'aha wa wada'al mizan alla tatghaw fil mizan wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Dan langit telah ditinggikannya dan diciptakan keseimbangan, agar kamu jangan merusak keseimbangan itu, dan tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil, dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan itu. Quran Surat Ar-Rahman ayat 7-9. Berlaku seimbang bukan hanya berlaku dalam kehidupan beragama saja, namun di setiap lini alam raya diketahui prinsip keseimbangan. Ada siang, ada malam, ada terang, ada gelap, ada perempuan, ada lelaki, ada panas, dingin, serta lain sebagainya. Semua telah diatur dengan konsepsi keseimbangan yang penuh dengan hitungan yang matang, agar tidak ada sikap menang sendiri, kalah sendiri, atau sewenang-wenang terhadap kondisi lain. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatian Anda dalam mengikuti presentasi kali ini. Semoga dengan presentasi ini dapat menambah wawasan kita semua. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.